Dahulu kala, di sebuah kota ada seorang biku yang mengumpulkan dana makan setiap hari. Di kota ini ada seorang pedagang. Dia menjagal babi dan menjual daging. Pedagang ini sangat suka berdana. Setiap kali biku ini masuk ke kota, pedagang ini selalu memberikan persembahan dengan sangat tulus. Biku ini selalu pulang dengan membawa banyak persembahan. Seiring berlalunya waktu, pedagang ini pun menua dan akhirnya meninggal dunia. Dia terlahir menjadi setan di Sungai Gangga. Di sana, rantai pisau besi seakan-akan terjatuh dari langit dan terus menusuk tubuhnya, sehingga dia sangat menderita. Dengan penuh kebencian, dia berpikir, "Saya sudah berdana, mengapa saya menjadi seperti ini?" Biku itu tahu bahwa saya menjagal binatang dan menjual daging, tetapi ia tidak memberitahu saya sehingga saya tidak menyadari bahwa saya berbuat salah. Jadi, dia sangat membenci biku itu. Suatu hari, biku itu menyeberangi Sungai Gangga dengan sebuah perahu. Di atas perahu ada banyak orang. Saat perahu berada di tengah sungai, setan air ini muncul ke permukaan dan berusaha untuk membalikkan perahu tersebut. Satu orang bijak di atas perahu itu melihat setan air yang ganas ini dan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu muncul di permukaan dan berusaha membalikkan perahu ini?" Dengan ekspresi penuh kebencian, setan air ini menunjuk biku itu dan berkata, "Karena biku ini, di kehidupan sebelumnya, saya sering memberi persembahan padanya. Dia tahu bahwa saya berbuat salah, tetapi ia tidak membimbing saya. Dia tidak berbagi dharma dengan saya, sehingga saya terlahir menjadi setan dan mengalami penderitaan besar. Saya sangat membencinya. Saya harus menarik biku ini ke dalam sungai. Jika tidak, saya akan membalikkan perahu ini." Orang bijak ini berkata, "Di kehidupan sebelumnya, kamu telah menciptakan karma buruk yang begitu besar, sehingga terlahir menjadi setan dan mengalami banyak penderitaan. Sekarang, kamu masih dipenuhi rasa benci dan ingin mencelakakan biku ini. Bayangkanlah, berapa banyak karma buruk yang akan kamu ciptakan, dan berapa lama lagi kamu harus mengalami penderitaan. Kamu tahu bahwa perbuatan jahat akan mendatangkan bencana. Mengapa kamu tidak segera mengubah pikiran buruk dan rasa bencimu agar kamu terbebas dari penderitaan?" Mendengar perkataannya, setan air ini berpikir, "Benar, saya tidak seharusnya membalas dendam. Dia hanya tidak memberitahu saya tentang kesalahan saya. Mengapa saya harus membencinya? Ini adalah buah karma saya. Saya seharusnya menerima kesalahan saya dan jangan mencelakakan orang lain." Setelah itu, ia pun beranjali dan menyesali perbuatan di masa lampaunya. Dalam sekejap, rasa benci dan dendam di dalam hatinya pun lenyap. Pada saat itu pula, tubuh setan air perlahan-lahan terangkat dari Sungai Gangga dan terbebaskan. Dari kisah ini, kita harus memahami bahwa kita harus memahami perbuatan baik dan segera melakukannya, serta memahami perbuatan jahat dan segera menghindarinya dengan hati-hati. Selain melakukan kebaikan, kita juga harus turut bersukacita
saat melihat orang lain berbuat baik, dan bersungguh hati memberikan nasihat saat melihat orang lain berbuat jahat. Selain itu, jika telah melakukan kesalahan, janganlah kita mengulanginya lagi. Setelah melakukan kesalahan, jangan terus memikirkannya dan membenci orang lain. Dengan menghapus rasa benci dan pikiran buruk, akan lebih mudah bagi kita untuk mengikis karma buruk kita. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, jangan meremehkan kebaikan kecil, lalu enggan melakukannya. Butiran pasir bisa membentuk stupa. Kita juga jangan meremehkan kejahatan kecil, lalu kita melakukannya. Tetesan air dapat membentuk sungai yang dapat membalikan perahu. Janganlah kita meremehkan kebaikan kecil dan merasa bahwa kita tidak perlu melakukannya. Perlu kita ketahui bahwa akumulasi kebaikan kecil dapat membawa pengaruh besar. Jika kita mengucapkan satu ucapan baik pada setiap orang, berarti kita bisa mengucapkan banyak ucapan baik. Ini bagaikan air hujan yang bisa membawa manfaat bagi pohon besar ataupun rumput kecil. Dalam berbuat baik, kita cukup melakukan hal yang benar. Kita tidak perlu membedakan bahwa air ini berasal dari hujan deras, hujan rintik-rintik, ataupun tetesan embun. Yang penting, ia adalah air. Meski tidak turun hujan, embun saja bisa membasahi bumi. Jadi, jangan meremehkan kebaikan kecil lalu enggan melakukannya. Jangan meremehkan kejahatan kecil lalu melakukannya. Jangan merasa bahwa tidak masalah jika kita hanya melakukannya sekali. Setelah melakukannya sekali, kita akan mengulanginya sehingga menjadi kebiasaan buruk dan terus mengakumulasi karma buruk. Tetesan air dapat membentuk sungai. Himpunan tetes demi tetes air hujan juga dapat menimbulkan banjir besar. Janganlah kita meremehkan kejahatan kecil lalu melakukannya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu waspada. Ini adalah cerita motivasi. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda berbahagia.